Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah janallahu alaikum ajmain. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-99, yaitu Al-Aiman, yaitu tentang sumpah, tentang bersumpah. Ketahuilah saudaraku rahimani wa iyyakum ajmain bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga sumpah-sumpah kita. Tidak boleh kita sembarangan bersumpah. Dikit-dikit bersumpah, dikit-dikit bersumpah. Orang yang banyak bersumpah walaupun dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya di dalam hatinya tidak ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengagungan di hatinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia bisa jadi kurang kesempurnaan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wajib kita menjaga sumpah-sumpah kita. Wajib kita menjaga sumpah-sumpah kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 89, wahfazu aimanakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahfazu aimanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Maknanya menjaga sumpah artinya jangan banyak bersumpah. Jangan banyak bersumpah, apalagi sampai bersumpah palsu, bersumpah dusta. Bersumpah saja kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang untuk mudah-mudah, bergampang-gampang banyak bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sudah disebutkan orang-orang yang gampang-gampang bersumpah sama saja dia kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau misalnya dia bersumpah dengan nama selain Allah. Dilarang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nanti kita akan bacakan hadis-hadisnya yang berkaitan tentang masalah ini. Begitu juga bersumpah dengan nama-nama Bapa, bersumpah dengan Ka'bah, bersumpah dengan makhluk, tidak boleh. Adapun Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, seperti misal dalam Al-Qur'an, wal fajri wasyamsi waduhaha. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah wattini wazaitun wal asr, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluknya. Ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ingin mengagungkan makhluk tersebut. Artinya makhluk tersebut memiliki kedudukan yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya boleh. Tetapi kalau makhluk bersumpah dengan makhluk, maka ini hukumnya haram, bahkan bisa terjatuh kepada apa? Perbuatan syirik, perbuatan syirik. Kita akan bacakan beberapa hadis yang berkaitan tentang masalah ini. Yang pertama yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-halifu manfaqatun lisil'ati mumhiqatun lil kasbi. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, al-halifu manfaqatun lisil'ati
bahwasannya sumpah bisa melariskan dagangan. Mumhiqatun lil kasbi, dan bisa menghilangkan keberkahan. Nah, dia bersumpah, misalnya seorang pedagang yang bersumpah palsu. Bersumpah palsu hukumnya dosa besar. Bersumpah palsu hukumnya dosa besar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang yashtaruna, yang menukar bi ahdillah, dengan janji Allah Subhanahu wa taala, tsamanan qalila, dengan harga yang murah, dengan harga yang sedikit. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirati, mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat, wala yukallimuhumullahu, dan mereka juga tidak akan diajak bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ai bikalamin masrur ilaihim, dengan perkataan, dengan pembicaraan yang membahagiakan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara dengan pembicaraan yang membuat mereka bahagia nanti di akhirat. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat mereka. Maksudnya dengan pandangan rahmat. Berarti Allah Subhanahu wa taala memandang mereka dengan pandangan apa? Murka. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikan mereka. Maksudnya tidak akan menambahkan kebaikan untuk mereka dan tidak memuji mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak mensucikan mereka. Walahum azabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka azab yang pedih. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim saman qalila. Mereka bersumpah atas nama Allah. Bersumpah, misalnya seorang pedagang bersumpah bahwasanya dagangan yang mereka jual adalah bagus, menjual buah yang manis, tapi ternyata apa? Asam. Ternyata apa? Ternyata tidak bagus, buruk. Ini mereka bersumpah, laris dagangannya iya, tapi keberkahannya hilang. Sebagaimana tadi Nabi SAW mengatakan, al-halifu manfaqatun lisil'ati mumhiqatun lil kasbi. Bahwasannya sumpah itu bisa melariskan dagangan, tetapi mumhiqatun lil kasbi, tapi bisa menghilangkan keberkahan dagangan tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini diambil faidah bahwasanya yang dimaksud dengan bersumpah dusta, sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad sebutkan, al-yamin al-kadzibah. Yamin adalah sumpah yang palsu. Yang palsu. Dia tidak jujur dalam berdagang, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kehancuran, yang terjadi adalah tidak mendapatkan keberkahan. Betapa banyak orang yang berdagang dengan cara seperti ini. Oleh karena itu, di dalam hadis yang lain, hadis Salman Al-Farisi, Abu Abdullah, bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan dalam riwayat Imam Tabrani dengan sanad yang sahih, kata Nabi SAW, salasatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim walahum azabun alim. Kata Nabi SAW dalam hadis Salman Al-Farisi, ada 3 golongan, la yukallimuhumullah, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yuzakkihim, tidak akan ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ditambahkan kebaikan untuknya, walahum azabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Apa saja? Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usyita zanin,
orang yang sudah tua, beruban, tapi dia berzina. Berzina. Orang yang sudah tua dan dia berzina, subhanallah. Sudah tua tapi berzina, padahal umurnya sudah tua dan dorongan syahwatnya mungkin sudah lemah, tapi dia malah berzina. Yang mana orang yang sudah tua seharusnya banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, minta ampun atas dosa-dosanya dan seterusnya. Dia malah melakukan maksiat. Nah, ini tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang kedua kata Nabi SAW, wa ailin mustakbir, dan orang miskin yang sombong. Udah miskin sombong, subhanallah. Kalau kaya sombong masih mending, ada yang disombongkan. Walaupun nggak boleh juga sombong ya, kaya juga nggak boleh sombong. Tapi ketika dia kaya ada yang disombongkan berupa kekayaan dan seterusnya. Biasa, walaupun tidak boleh, diharamkan sombong. Sombong adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia sudah miskin, sombong. Nah, ini terkumpul 3 ancaman dalam satu hadis ini ya. La yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Yang ketiga kata Nabi SAW, rajulun ja'alallahu bida'atahu la yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada barang dagangannya, dia tidak menjual kecuali dengan sumpah palsu, dan dia tidak membeli kecuali dengan sumpah palsu. Artinya dia melakukan transaksi jual belinya, baik menjual ataupun membeli dengan sumpah palsu. Ini diancam oleh Nabi SAW, tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka azab yang pedih. Azab yang pedih. Dari hadis ini riwayat Imam Tabrani dengan sanad yang sahih. Dari sini kita bisa ambil pelajaran di antaranya. Yang pertama, isbatu taklimillah, penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara, berkata-kata. Ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan panggil orang-orang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan dosa-dosa mereka. Adapun orang yang beriman maka mereka akan al-arad, ain radha, al-arad, dipanggil satu persatu, kemudian berbicara dengan mereka. La laisa bainahu wa bainallahi turjuman, tidak ada penerjemah antara Allah dengan mereka. Satu persatu berduaan saja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang kafir, maka mereka akan ditampakkan di hadapan makhluk dosa-dosa mereka. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara, begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Musa. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berbicara kepada Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan perintah tentang sholat ketika peristiwa Mi'raj. Pelajaran selanjutnya, in kana al-halifu kadhiban jama'a baina arba'ati umur. Jika ada seorang bersumpah dusta, maka dia mengumpulkan 4 hal. Yang pertama, mukhalafatuhu bi amrillah bi hifzil yamin. Dia menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga sumpah. Jangan mudah-mudah bersumpah, dikit-dikit sumpah, bahaya ya. Hati-hati. Kalau dia banyak-banyak bersumpah, maka dia telah menyelisih perintah Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak banyak-banyak bersumpah. Yang kedua, dia berdusta. Dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, akluhu bil mali bil batil. Dia memakan harta dengan cara yang batil. Dia berdagang dengan sumpah palsu. Dia menyelisih perintah Allah untuk menjaga sumpah. Yang kedua, dia dusta. Yang ketiga, dia makan harta dengan cara yang batil. Yang keempat, anna yaminahu yaminun gomus. Bahwasanya sumpahnya itu tergolong sumpah yang gomus, sumpah yang palsu yang dilarang dan termasuk dosa besar. Dalam riwayat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim.
Kemudian Nabi SAW pun mengulangnya 3 kali. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan tidak dilihat dengan pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan mentazkiyah mereka dan akan mendapatkan azab yang pedih. 4 ancaman sekaligus dalam satu hadis ini. Kemudian Abu Dzar mengatakan, khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Sangat merugi mereka itu, wahai Rasulullah. Siapa mereka? Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-musbilu, orang yang isbal, menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki. Wal mannan, yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang lain. Sudah diberikan kepada orang lain, diungkit-ungkit. Yang ketiga, al-munfiqu sil'atahu bil halfil kadzib. Ini syahidnya, orang yang berdagang dengan sumpah palsu. Rawahu Muslim. Jadi banyak pedagang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ini bisa terancam dengan 4 hal sekaligus yang disebutkan dalam hadis ini. Oleh karena itu, saudaraku rahimani wa ikum ajmain, terkhusus para pedagang, maka hendaknya kita berhati-hati ketika kita menjual barang. Kalau kita menjual barang ada cacatnya, ada kekurangannya, maka sebutkan. Jelaskan bahwasanya barang tersebut ada cacatnya. Barang tersebut ada kekurangannya. Ada kekurangannya. Begitu juga kalau misalnya ada sebuah perselisihan dalam masalah suatu barang. Misalnya ada orang ngaku-ngaku, oh ini barang saya. Oh ini barang saya. Yang satu lagi bilang, oh bukan, ini bukan barang Anda. Maka ketika 2 orang berselisih tentang masalah barangnya, maka bisa dibawa ke pengadilan. Maka biasanya hakim akan meminta bukti untuk kepada orang yang mengklaim. Dia mengatakan, oh ini barang saya. Mana buktinya itu barang Anda? Kalau misalnya motor misalnya. Ini motor saya. Dia mengaku-ngaku itu motornya saya. Maka ketika itu yang mengklaim harus mendatangkan apa? Bukti. Adapun yang mengingkari maka dia harus bersumpah. Bersumpah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Orang yang mengklaim, mengaku-ngaku, maka dia harus mendatangkan bukti. Mana bukti bahwasanya motor ini milik Anda? Mana STNK-nya, mana BPKB-nya? Coba lihat KTP-nya. Sesuai atau tidak? Kalau tidak sesuai, oh ini hanya klaim biasa saja. Kalau misalnya hal ini dibolehkan, semua orang bisa ngaku-ngaku barang semuanya miliknya, kan begitu? Harus ada bukti. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Demi Allah, ini bukan barang Anda, ini milik saya. Kalau dia tidak bisa menunjukkan buktinya dan yang diklaim tersebut orang yang sedang membawanya dia bersumpah, maka pengadilan bisa memberikan kepada orang yang bersumpah. Tapi kalau misalnya dia sumpahnya dusta, walaupun dia sumpahnya dusta, maka secara zahir kita hukumi kepada orang yang bersumpah tersebut. Makanya bahaya sumpah dusta tersebut. Sebagaimana kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika melihat baju perangnya menggantung di depan rumah orang Yahudi. Kata Ali bin Abi Thalib, ini baju perang saya. Kata Pak Yahudi tersebut, bukan. Ini punya saya. Buktinya ada di rumah saya. Kita bawa ke pengadilan ketika Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah waktu itu ya. Kemudian di pengadilan tentu saja seorang qadhi harus adil. Nggak boleh memihak, mentang-mentang Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah raja langsung diberikan kepada Ali. Enggak. Kata qadhi, kata hakim tersebut, wahai khalifah, wahai Ali bin Abi Thalib, mana bukti bahwasannya baju perang itu milik Anda? Kata Ali bin Abi Thalib, saya tidak punya bukti. Saya tidak ada buktinya. Kemudian wahai Yahudi, apakah engkau mau bersumpah atas nama Allah bahwasanya itu barang milik Anda? Kemudian orang Yahudi tersebut pun bersumpah, demi Allah ini barang milik saya. Padahal dia bohong. Bohong, dusta. Kemudian hakim qadhi menyerahkan baju perang ini kepada Yahudi. Dan Ali bin Abi Thalib pun, ya sudah, mau gimana lagi, nggak ada bukti. Tidak ada bukti.
Orang Yahudi tadi bengong, ini orang gimana sih? Ini kan khalifah, ini temannya sendiri, qadinya, hakimnya. Kok nggak dikasih ke Ali bin Abi Thalib? Bengong. Karena keadilan Islam seperti itu, akhirnya orang Yahudi tadi masuk Islam, mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Jadi kalau dibawa ke pengadilan, orang yang mengklaim harus mendatangkan bukti, dan yang mengingkarinya dia harus apa? Bersumpah. Ingat ya, sumpahnya harus jujur, nggak boleh sumpah palsu. Kalau dia sumpah palsu atau mungkin dia pernah bersumpah, kemudian dia salah ataupun yang lain, maka dia harus membayar kafarat sumpah. Apa kafarat sumpah? Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 89 tersebut, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Wahfazu aymanakum. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kafarat sumpah itu adalah memberikan makan 10 orang miskin. Memberikan makan 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, sebagaimana kalian biasa memberikan makan kepada keluarga kalian. Au kiswatuhum, atau memberikan pakaian 10 orang miskin tersebut. Au tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Budak. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam, kalau dia tidak mampu memberikan makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan budak, maka dia puasa fasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itulah kafarah sumpah-sumpah kalian jika kalian bersumpah. Wahfazu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya supaya kalian bersyukur. Nah, ini berkaitan tentang kafarat al-yamin, itu kafarat orang yang bersumpah. Dan begitu juga ada hadis dari Nabi SAW yang riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Man halafa ala yaminin liyaqtati'a biha ma lam ri'im muslim laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Qila wa in kana syai'an yasiran, qala wa in kana qadiban min araqin." Rawahu Muslim fi kitabil iman. Barang siapa bersumpah ala yamin, barang siapa yang bersumpah tujuannya untuk memutuskan harta orang muslim, yang mengambil harta orang muslim tanpa hak secara batil, maka kata Nabi SAW, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala murka padanya. Nggak boleh kita mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, walaupun sesuatu yang sepele. Kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, "Qila wa in kana syai'an yasiran," walaupun hal itu sepele wahai Rasulullah, kata Nabi SAW, "Wa in kana qadiban min araq," walaupun hanya sepotong siwak, subhanallah, walaupun hanya sepotong kayu siwak, maka diperhatikan. Nggak boleh kita bersumpah untuk mengambil harta orang lain tanpa batil. Demi Allah, ini pulpen saya. Cuma pulpen doang. Paling harga 2.000, 3.000. Walaupun sesuatu yang mungkin kita anggap sepele, tapi itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Apalagi sesuatu yang besar. Misalnya tanah, ngaku-ngaku tanah ini milik dia. Bahkan sampai sertifikat ganda, subhanallah. Ini tanah siapa? Tanah saya. Mana buktinya? Ada sertifikatnya. Oh, dia juga punya sertifikatnya. Maksudnya diadu tuh sertifikatnya. Banyak kasus seperti ini ya. Dia sudah bangun rumahnya, tanahnya pada atas nama dia sudah habis ratusan juta. Tiba-tiba ada orang ngaku-ngaku itu tanahnya dia. Bawa sertifikat pula. Subhanallah. Sertifikatnya diadu. Yang satu atas nama fulan, yang satu atas nama Alan.
tanahnya sama di situ. Subhanallah. Akhirnya kalau terjadi seperti ini, salah satu ada yang mengalah, ya sudah. Orang yang mengambil harta dengan cara yang batil seperti ini, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala murka. Maka perhatikan saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Kemudian selanjutnya bersumpah dengan selain nama Allah, tadi sudah kita sebutkan, ini merupakan dosa besar. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut, rahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin man kana halifan falyahlif illa billahi aw liyasmut. Kata Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi mengatakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, demi bapakku, demi nenek moyangku, demi keturunanku, dan seterusnya. Barang siapa yang bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Billahi, wallahi, tallahi, atau diam. Diam. Jangan sampai dia bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Waman kana halifan, dalam riwayat yang lain disebutkan, barang siapa yang bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah atau diam. Begitu juga tidak boleh bersumpah dengan togut, dengan setan, dengan iblis, dengan patung, dengan yang lain. Riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdurrahman bin Samurah. Begitu juga tidak boleh bersumpah dengan amanah. Kata Nabi SAW, man halafa bil amanah falaysa minna. Riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Dan Nabi SAW juga mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kufur atau telah berbuat kesyirikan. Kesyirikan. Oleh karena itu, saudaraku rahimanillah wa ajmain, hendaknya kita menjaga sumpah-sumpah kita. Jangan sampai kita bersumpah bohong, bersumpah palsu, atau bersumpah dengan nama selain Allah, atau memudah-mudahkan sumpah. Makanya Allah katakan, wahfazu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian, jangan mudah-mudah bersumpah, jangan bersumpah dengan nama selain Allah, dan jangan juga bersumpah palsu. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semua di dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.